Alhamdulillah. Ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal dhakiratu dhakir wal ifadatu wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair bi wajhillahi mardatihi wa qurbi wa sahabi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumi sa'ir salihin fid darin amin. Fi kitabi At-Tibyan fi adabi hamalatil Qur'an ila anqal. Alhamdulillah, ini kita memulai pembacaan kitab At-Tibyan dengan terjemah makna bahasa Indonesia agar kemanfaatannya lebih luas, lebih bisa dikonsumsi untuk banyak orang, dinikmati dan dipelajari oleh banyak orang dan bermanfaat untuk banyak orang, terutama warga negara Indonesia. Ini kita kemarin ada sebagian santri di sini karena mengambil hafalan Al-Quran, sehingga sebelum menghafalkan Al-Quran itu banyak hal yang harus kita pelajari, termasuk Al-Quran itu mudah dihafal tapi juga mudah lupa, itu Al-Quran. Jadi sebelum kita masuk ke dalam menghafal Al-Quran, sebelumnya kita harus mempelajari banyak-banyak hal yang berhubungan dengan Al-Quran, termasuk keutamaan menghafalkan Al-Quran dan lain sebagainya, sehingga kita selalu semangat, bukan hanya nanti hafal, setelah hafal kita tinggalkan, lupa, nanti dosa. Ini makanya kitab At-Tibyan ini sangat penting, menjadi rujukan bagi semua para penghafal Al-Quran dari berbagai negara. Masya Allah, Imam Nawawi ilmunya sangat bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu, adapun bab al-awwal yang pertama, fi atrafin min fadilati tilawatil Quran wa hamlatihi. Fi atrafin, dalam beberapa sudut, min fadilati tilawatil Quran, dari keutamaan membaca Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah, firman Allah, tidak ada salahnya sama sekali. Itu Al-Quran. Kalau kita ditanya buku apa yang paling, bacaan apa yang paling berhak untuk dibaca, maka jawabannya Al-Quran. Jawabannya adalah Al-Quran. Yang paling berhak untuk dibaca adalah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah firman Allah, dan Al-Quran tidak ada salahnya sama sekali. Dan Al-Quran itu petunjuk hidup kita, menuju kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Itu Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran itu juga mukjizat. Mukjizat. Di dalamnya terdapat banyak keilmuan. Kalau kita ingin menjadi orang yang maju tapi tidak mau membaca Al-Quran, itu aneh. Jadi di sini dibahas min atrafi min fadilati tilawatil Quran wa hamlatihi, dan menghafalkan Al-Quran. Kalau Indonesia menyebutkan, orang-orang Indonesia menyebutkan penghafalkan Al-Quran itu disebut hafid. Hafidul Quran, al-hafid, al-hafid, al-hafid sebenarnya itu sebutan untuk para penghafal ribuan hadis. Kalau penghafal Al-Quran, yang menghafal Al-Quran disebut hamilul Quran.
ada gini. Tapi sekarang sudah menjadi umum memakai istilah hafidul Quran, nggak pakai istilah hamilul Quran, tidak masalah. Kalau hal itu dijadikan istilah untuk penghafalan Quran, boleh-boleh saja. Istilah itu yang membuat manusia, dirubah oleh manusia, setiap zaman bisa berubah namanya. Qala, berfirman siapa Allah Ta'ala, innal ladhina, sesungguhnya orang-orang yang teluna yang membaca, siapa alladzina? Kitab Allahi, kepada kitab Allah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, ayat suci Al-Quran, wa aqamus salata, wa aqamu, dan mendirikan siapa alladzina as-salata, kepada salat, wa anfaqu, dan menafkahkan siapa alladzina mimma, dari perkara razaqna, yang telah kami berikan rezeki, hum, kepada mereka. Mereka nafkahkan, mereka sedekahkan sirron, dengan sir, dengan rahasia, dengan sembunyi-sembunyi. Wa alaniyatan, dan dengan terang-terangan. Yarjuna, berharap siapa ladina tijaratan, terhadap dagangan. Ya. Dan tabura, yang tidak akan rugi. Artinya gini, di sini kita ini di dunia, apa yang kita amalkan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Sama kita di Mekah, kita sholat 2 rakaat. Pahalanya 100 kali lipat. Sekali kerja, keutamanya pahalanya 100.000. Sangat beruntung. Nah, seperti orang yang dagang, untungnya banyak. Makanya bagi ahlul amal, dunia adalah tempat beramal. Bagi ahli ziraah, ahli menanam, dunia adalah tempat kita menanam. Nanti di akhirat kita yang akan menuai. Kita akan yang memanen. Kalau sekarang kita menabung, nanti di akhirat kita yang mengambil tabungan itu. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab suci Al-Quran, mereka mendirikan sholat, menafkahkan hartanya, baik secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi, ataupun secara terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka berharap keuntungan yang tidak akan rugi nanti di akhirat. Kadang kita bepergian kemana, ke Wali 9, umroh, itu bekalnya nggak sedikit, 5 juta sakunya itu. Padahal kita mungkin bepergian hanya sekedar 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Bekalnya 10 juta, 15 juta, bahkan 20 juta. Ada yang 50 juta bekalnya saja. Ini perjalanan yang hanya sebentar, hanya 2 minggu atau 3 minggu. Lalu bagaimana bekal kita nanti kembali ke akhirat yang tidak ada ujungnya. Akhirat tidak ada ujungnya. Makanya yang lebih berhak untuk difikirkan dalam mencari bekal itu untuk akhirat. Makanya di dunia ini mumpung kita masih bernafas, diberikan kesempatan bernafas oleh Allah, kita berpacu, berusaha, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan untuk bekal nanti di hari akhir menghadap Allah Subhanahu wa taala. Liwafiyahum ujurahum, liwafiya, agar menyempurnakan hum, kepada mereka, ujurahum, kepada pahala-pahala mereka, gaji-gaji mereka, pahala-pahala mereka. Dunia darul amal. Dunia ini tempat bekerja. Pahalanya dikasihkan di akhirat. Karena apa? Dunia tidak akan cukup, tidak akan muat untuk sebagai tempat dari pahala kita. Orang membaca subhanallah, pahalanya luar biasa. Alhamdulillah, pahalanya luar biasa. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar, pahalanya luar biasa. Andai kata ditaruh di bumi, bumi tidak akan cukup menampung pahala kita. Lalu bagaimana dengan orang yang jamaah 5 waktu, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, membaca Al-Quran, pagi 1 juz, sebelum tidur 1 juz, dan lain sebagainya. Insya Allah, kalau dikasihkan, andai kata kita diberikan sedikit kebaikan daripada kebaikan kita itu diberikan di dunia, itu belum pahala kita.
itu hanya sekelumit dari jamuan-jamuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Yang dimuliakan Allah untuk kita, diberikan Allah, dianugerahkan Allah untuk kita, untuk memuliakan kita yang mau bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu belum sampai pahala. Itu baru balasan di dunia saja. Lalu bagaimana dengan di akhirat nanti? Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazida. Liyuwaffiya, agar menyempurnakan siapa Allahum kepada mereka ujurahum, pada pahala-pahala mereka. Allah tidak butuh pahala-pahala itu. Kita beramal, kita diberi petunjuk, kita diberi taufik, kita diberi hidayah, kita mengamalkan hal itu, dicatat oleh para malaikat yang disuruh oleh Allah, dibalas oleh Allah dengan pahala yang luar biasa. Allah tidak butuh, semuanya dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan pahala-pahala itu, dengan kebaikan itu, dengan keikhlasan itu, Allah mengembalikan mereka dengan fasilitas yang berupa surga. Luar biasa. Allah tidak butuh kepada pahala kita. Liwaffiyahum ujurahum wa yazida min fadlih. Wa yazida, dan menambahi siapa Allahum kepada mereka min fadlih, dari anugerah Allah. Di surga, bahkan setiap hari Jumat, dipanggil oleh Allah, ditanya oleh Allah, fasilitas apa yang kurang? Katakan, fasilitas apa yang, ya Allah kita butuh gini. Ya udah, dipenuhi. Jumat lagi datang, apa yang masih kurang? Ya Allah gini. Kasih lagi. Sampai semuanya ketika dipanggil oleh Allah bingung. Kok masih disuruh minta sama Allah? Kita sudah tidak kurang apa-apa. Akhirnya bingung. Sehingga mereka, orang-orang ahli surga, butuh kepada para ulama. Wahai para ulama, ini kita ditanya sama Allah. Kita sudah dijamu oleh Allah di surga. Semuanya diminta oleh Allah. Masih ditanya oleh Allah, kamu minta apa? Terus kami jawab apa? Makanya ulama itu sangat dibutuhkan, baik di dunia maupun di akhirat. Masya Allah. Innahu, sesungguhnya Allah, ghafurun, itu maha pengampun. Allah maha pengampun, Allah maha pemaaf. Beda dengan kita. Andai kata ada seorang hamba ditunggu sama Allah 1 tahun, 2 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 40 tahun masih belum mau taubat, 50 tahun baru taubat, 50 tahun dia melakukan dosa, usia ke-50 dia bertobat, diterima oleh Allah, dihapus semua dosanya. Kurang baik apa? Kurang pemaaf apa Allah Subhanahu wa taala? Masya Allah. Allah maha baik. Kalau kita mungkin sekali bisa memaafkan, 2 kali memaafkan, 3 kali memaafkan, 4 kali diklaim sudah tidak mau lagi. Tapi Allah tidak. Ghafurun. Allah maha pemaaf. Mudah-mudahan semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk cara untuk melebur dosa apa? Kita wudhu, kita sholat berjamaah, itu termasuk melebur dosa. Makanya ketika kita sholat jamaah 5 waktu, sebelum sholat kita wudhu, itu mengurangi dosa kita. Dikurangi, dihapus. Mungkin orang yang ahli jamaah dan wudhu ini, nanti ketika pulang, kembali kepada Allah, tidak punya dosa lagi. Makanya masuk surga bighairi hisab. Masuk surga bighairi hisab. Innahu, sesungguhnya Allah, ghafurun, itu maha pengampun, syakurun, dan maha berterima kasih. Allah itu maha berterima kasih. Orang berterima kasihnya itu sangat sedikit. Ada orang kerja ke rumah saya sama, ke pondok sama, kerja di pondok, mulai jam 7 sampai jam 4. Berapa saya memberikan terima kasih kepadanya? Berapa saya memberikan gaji padanya? 175.000. Ada yang 150.000, tapi masih ngasih gini. Padahal kerjanya mulai jam 7 sampai jam 4. Hanya uang 175.000. Tapi Allah, ya, kita baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Allah membalas dengan pahala yang lebih daripada dunia dan isinya. Penuh, andai kata pahala itu ditaruh di antara bumi dan langit.
Bahkan ketika ditaruh di mizan catatan amal kita, di timbangan amal kita penuh. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua senantiasa bisa berusaha meraih cinta Allah. Allah Maha baik. Allah nggak layak untuk disuudoni. Innahu ghafurun rahim. Surat Fatir. Rawaina dan kami meriwayatkan an Utsman dan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan itu dijuluki dengan Dzun-Nurain, orang yang memiliki dua cahaya karena menikahi dua putri Rasulullah SAW. Rasulullah punya putri dinikahkan dengan Sayyidina Utsman, terus putri itu meninggal dinikahkan lagi saudarinya yang satunya dengan Sayyidina Utsman, terus meninggal lagi. Kata Rasulullah, andai kata aku masih punya putri lagi, akan aku berikan kepada Utsman bin Affan. Berarti beliau memang benar-benar orang yang baik, orangnya hilm, orangnya bijaksana, orangnya sabar, orangnya luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa meneladani Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau dermawan, kaya raya, sabar, insyaallah. Qala berkata Sayyidina Utsman, qala bersabda Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda gini. Ini kalau kita tidak dikasih tahu oleh Rasulullah, kita tidak tahu. Itu pentingnya Rasul. Pentingnya utusan. Jadi kalau tidak ada utusan Allah, kita tidak tahu mana yang hak, mana yang batil. Mana yang baik, mana yang tidak. Perbuatan ini pahalanya seperti kita tidak tahu. Allah memberitahu kita melalui perantara yaitu Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu jasanya luar biasa. Kata Rasulullah dalam sabda beliau, khairukum. Adapun sebaik-baik di antara kalian, man yaitu orang ta'allama yang belajar Al-Qur'an kepada Al-Qur'an. Wa 'allamahu dan mengajarkan siapa man hu kepada Al-Qur'an. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat sebaik-baik Nabi. Siapa sebaik-baik Nabi? Rasulullah SAW. Apa sebaik-baik mukjizat? Al-Quran. Jadi orang yang mempelajari Al-Quran adalah orang yang terbaik. Dia belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Luar biasa. Bisa disebut ahlullah. Orang dekatnya Allah. Orang spesialnya Allah. Kenapa? Dia konsentrasi untuk menyampaikan firman Allah. Untuk menyampaikan aturan hidup dari Allah. Untuk menyampaikan resep hidup dari Allah, yaitu Al-Quran. Rawi meriwayatkan pada hadis tersebut Abu Abdullah Muhammad yaitu Muhammad ibnu Ismailah ibn Ibrahim putra daripada Ibrahim al-Bukhari yang dari negeri Bukhara, Uzbekistan. Fi sahih dalam kitab sahih beliau alladzi huwa ashahul kutub, yang kitab itu merupakan paling sahihnya kutub ba'dal Qur'ani setelah Al-Qur'an. Dari segi keakuratannya Sahih Bukhari itu levelnya di bawah Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an mutawatir, semua para sahabat sepakat. Al-Quran itu dari Rasulullah, dari Allah SWT. Tidak ada perdebatan sama sekali. Makanya Al-Quran itu paling berhak untuk dijadikan dalil umat Islam yang nomor satu. Yang nomor dua, yang akurat dan disepakati oleh semua orang, kesahihannya adalah Sahih Bukhari. Karena dalam pencatatan beliau hadis-hadis tersebut, beliau mensyaratkan harus bertemu antara sang rawi bersama muridnya. Baru hadis-hadis yang lain di level berikutnya. Tapi sudah luar biasa. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah SWT untuk belajar Al-Quran, untuk belajar sabda Rasulullah SAW. Karena di dunia ini sementara. Seperti abiris sabil, orang yang melintasi jalan. Setelah itu berlalu, tiba-tiba kita sudah kedatangan Israel. Tiba-tiba kita sudah pindah alam. Tiba-tiba kita sudah sampai di alam kubur. Jadi dunia ini sementara. Marilah kita persiapkan untuk menuju kembali kepada Allah SWT. Karena akhirat itu hak. Akhirat itu nyata. Tempat tinggal kita adalah surga, bukan di dunia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.